Mari jemaat Tuhan, sebelum kita teruskan dengan firman Tuhan, kita berdoa. Saya pimpin kita dalam doa. Haleluya Tuhan, Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami. Seperti nyanyian yang kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Saat kami memandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan kami hanya datang dari Engkau Tuhan. Mari Tuhan pegang tangan kami dan jangan pernah melepaskan kami ya Tuhan. Karena Engkaulah yang menjadi harapan di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa ya Tuhan. Firman Tuhan yang akan kami dengar sebentar lagi, Engkau memberkati hamba-Mu ya Tuhan. Engkau memakai hamba-Mu ya Tuhan, biar setiap apapun kata-kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, itu adalah dari isi hati Tuhan sendiri. Berkati setiap jemaat Tuhan yang bersama dengan kami, di rumah mereka masing-masing, di tempat kerja, walau dimanapun mereka berada Tuhan. Mari Tuhan, saat ini Kau melawati semua jemaat Tuhan. Berikan mereka hati yang penuh damai dalam kami belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Biar segala apapun yang kami renungkan pada pagi hari ini akan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Dan nama Tuhan akan terus dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita melihat pada bulan April ini merupakan bulan di mana kita memperingati akan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan kalau minggu yang lalu kita telah mendengar firman Tuhan mengenai konspirasi di sebalik penyaliban dan kematian Yesus dalam ibadah Jumat Agung. Dan dilanjutkan pada hari Ahad, hari berikutnya, dengan sebuah tema yaitu kebangkitan Kristus dan kita. Saudara, perkataan dan kita ini maksudnya berbicara tentang saudara dan saya. Kalau bagi yang mengikuti renungan pagi saya sepanjang bulan April ini, kita sedang berbicara tentang keselamatan dan pengorbanan yang Tuhan Yesus lakukan untuk saudara dan saya. Jadi soalan saya sekarang adalah, apa yang harus saudara dan saya lakukan untuk membalas semua kebaikan yang Tuhan Yesus sudah kerjakan dalam kehidupan kita? Apakah hanya dengan berbuat baik? Apakah hanya dengan rajin beribadah saya sudah membalas kebaikan Tuhan bagi diri saya? Yakobus pasal 1 ayat 17 berkata, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Jadi pagi ini saudara, kita akan renungkan bersama bahagian pembahasan kita yang berbicara tentang dengan apa akan kubalas kebaikan Tuhan. Dan saya petik teks di dalam Mazmur 116 ayat 1 hingga 19 sebenarnya, tapi kita akan melihat kepada ayat yang ke-12. Saya akan membacakan dari ayat 1 untuk kita. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. Maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meneliti aku, dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan, tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Ya, Engkau telah meluputkan aku daripada maut, dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. Aku boleh berjalan di hadapan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Aku percaya, sekalipun aku berkata aku ini sangat tertindas, aku ini berkata dalam kebingunganku, semua manusia pembohong. Ayat 12 yang akan menjadi ayat pembahasan kita. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihinya.
"Ya Tuhan, aku hambamu dari anak hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelantaran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem." Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita perhatikan latar belakang di dalam pembacaan kita ini, tulisan Mazmur ini dipakai oleh orang Yahudi semasa perayaan Paskah setiap tahun. Dan bagian pertama Mazmur ini biasanya mereka nyanyikan sebelum perjamuan Paskah. Dan bagian yang seterusnya dari yang ketiga hingga selesai, mereka akan membacakan ayat ini setelah selesai perjamuan. Dan ada penafsir yang mengatakan bahwa ini mungkin adalah nyanyian terakhir yang dinyanyikan oleh Yesus Kristus sebelum kematiannya. Dan kalau kita lihat dalam bahagian ayat ini, pemazmur dia sedang mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan atas kelepasan dari kematian, dan juga dia menyatakan pujian bahwa semua orang percaya menderita, namun telah diselamatkan oleh Tuhan dan terhindar dari kematian atau malapetaka besar. Jadi saudara, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam kehidupan kita, bahkan di dalam kehidupan pemazmur, telah membuat dia bertanya. Seperti dikatakan oleh pemazmur dalam ayat 12, "Bagaimana akan kubalas segala kebaikan Tuhan kepadaku?" Dan sama juga dengan kita pada saat ini. Setelah apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya sehingga saat ini, apalagi saat pandemi melanda dunia ini, seharusnya kita sudah tahu bahwa jawaban atas pertanyaan pemazmur tadi itu adalah tidak mungkin kita dapat membalas kebaikan Tuhan. Artinya saudara, kebaikan Tuhan kepada manusia itu sangat besar, sangat luar biasa. Dan siapa kita untuk membalas segala kebaikan Tuhan? Nah, sebelum kita lanjutkan lagi saudara, mari kita renungkan sejenak. Apa yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya selama ini? Selama hidup kita, ternyata Tuhan menganugerahkan kita keselamatan. Keselamatan bagi saudara dan saya adalah karena kasih, karunia dan anugerah Allah semata-mata. Dan keselamatan ini sangat mahal harganya. Dunia beserta isinya tidak akan dapat menggantikan keselamatan yang datang dari Allah. Matius 16 ayat 26 mengatakan hal itu. Dan apalagi yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, yaitu pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, tidak pernah terlepas dari kehidupan manusia. Saudara sadar atau tidak, adanya kita pada hari ini adalah karena anugerah Tuhan, karena pertolongan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita yatim piatu. Yohanes 14 ayat 18 berkata, "Dan apalagi ketika kita menghadapi persoalan yang sangat berat yang tidak dapat dijawab oleh dunia, maka saat itu kita akan merasa bahwa kita seperti yatim piatu. Tetapi ternyata Tuhan tidak membiarkan kita sendirian." Mazmur 121 ayat 3 yang menuliskan bahwa Tuhan sentiasa melindungi dan menjaga kita, karena Dia tidak akan pernah terlelap. Tuhan tidak pernah tertidur memperhatikan umat-umatnya. Yang ketiga, apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah didikan Tuhan. Saudara, Tuhan sangat mengasihi manusia, walaupun manusia penuh dengan kecenderungan untuk melanggar perintahnya. Dan karena itu saudara, Tuhan mengingatkan kita melalui berbagai cara agar manusia kembali kepada jalan Tuhan. Dan ketika itu ada cara untuk Tuhan mengingatkan manusia, yaitu kita akan ditegur, kita akan diajar oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Dan Tuhan mendidik kita.
setiap hari supaya kita menjadi lebih dewasa dan sempurna, sehingga kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah, seperti yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 hingga 2. Nah, itulah yang telah Tuhan kerjakan dalam kehidupan saudara dan saya selama ini. Jadi bagaimana caranya untuk kita membalas segala kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan kita? Yaitu yang pertama, kita lihat apa yang dilakukan oleh pemazmur. Pemazmur mengangkat piala kemenangan. Ayat 13, aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Saudara, meskipun pemazmur sadar keterbatasan dirinya, pemazmur tidak hanya mau duduk diam, tunggu, pasif, tidak berbuat apa-apa. Dan sebab itu pemazmur ungkapkan dalam ayat 13 ini, aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Saudara, ternyata ada tindakan menarik yang pemazmur lakukan, yaitu dia mengangkat piala keselamatan itu. Kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, piala keselamatan ini berarti piala yang diangkat ketika perayaan Paskah. Dan piala yang sama juga diangkat oleh Yesus semasa dalam perjamuan malam terakhir sebelum dia disalibkan. Nah, dan piala ini juga yang diangkat oleh para imam dalam setiap perayaan. Saudara, piala keselamatan ini berarti sebuah ungkapan syukur atas karya keselamatan yang nyata dialami oleh manusia. Ia merupakan suatu kesaksian pengalaman manusia yang pernah diselamatkan oleh Allah. Saudara, coba bayangkan, pemazmur sudah menyenaraikan apa perbuatan-perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa yang terjadi dalam kehidupannya. Seperti yang tertulis dalam ayat 6 hingga 10, di mana pemazmur katakan bahwa Tuhan memelihara orang yang sederhana. Dia yang sudah lemah tetapi diselamatkan oleh Tuhan, sehingga jiwanya kembali tenang. Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadanya, dan Tuhan telah melepaskan dia dari kematian, dari air mata, dan dari tersandung. Sehingga dia berjalan di hadapan Tuhan, di negeri orang-orang hidup. Walaupun saudara saat itu, pemazmur merasakan bahwa dia sangat tertindas. Dia sangat lemah. Kalau kita perhatikan saudara, tindakan pemazmur ini juga penting untuk kita. Maksudnya, setelah saudara dan saya diselamatkan, dibebaskan dari beban hidup, dari sebuah permasalahan yang serius, harus ada satu tindakan yang konkret, yang teguh, yaitu sebuah perubahan hidup yang baik, sebuah pertobatan yang nyata. Apa yang diperbuat oleh Tuhan harus kita saksikan kepada seluruh dunia. Sebagai orang-orang yang beriman, tentunya manusia, kita memiliki dasar kepercayaan kita. Bagaimana Tuhan sudah memperlihatkan kuasa dan kasih-Nya melalui Yesus Kristus. Dan demikian juga kita harus menghormati dan menyanjung tinggi perbuatan Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Saudara, dengan memperlihatkan rasa hormat kita, rasa kagum kita, dan takut kita akan Tuhan dalam kehidupan kita, demikianlah kita akan mengangkat piala keselamatan itu dari Tuhan. Amin. Kalau kita perhatikan sekarang saudara, ada ramai dari kita setelah diselamatkan dan setelah doa-doa kita dijawab oleh Tuhan, kita tidak menunjukkan perubahan kualiti hidup sebagai orang-orang yang diselamatkan. Bayangkan saja saudara, setelah diselamatkan hidupnya masih seperti yang dulu. Hidupnya masih saja bahkan menjadi lebih buruk lagi. Jadi renungan di dalam Mazmur ini menjadi inspirasi kepada kita untuk saudara dan saya memperbaiki kualiti hidup kita sebagai seorang pribadi, sebagai sebuah keluarga, sebagai sebuah gereja.
dan tidak akan terbalas sedikit pun segala kebaikan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Tidak akan mampu manusia untuk membalas kebaikan Tuhan. Tetapi firman Tuhan pagi ini mengajarkan kita, dengan apa kan ku balas kebaikan Tuhan? Kalau kita perhatikan dalam ayat 16 hingga 19, yaitu dengan mempersembahkan korban syukur. Kalau dijelaskan dalam ayat 16 hingga 19, ada dua korban syukur yang hendak disampaikan kepada kita, yaitu korban syukur yang utama adalah diri kita sendiri, yaitu memberi diri kita menjadi hamba yang selalu tunduk dan taat kepada Tuhan. Ayat 16 menjelaskan hal itu. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Nah saudara, itu yang dikatakan dalam ayat ini. Bahkan korban syukur yang kedua adalah harus disampaikan di rumah Tuhan. Ayat 19, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Saudara, jika kita mengasihi Tuhan, tentu juga kita akan mengasihi rumah Tuhan. Mengasihi rumah Tuhan berarti kita datang beribadah kepada Tuhan. Kita meletakkan diri kita di dalam rumah Tuhan. Maka kita akan memperlihatkan ucapan syukur kita dengan ikut serta, dengan penuh syukur mengembangkan kerajaan Allah di dalam dunia ini. Melalui pujian kita, melalui doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Saudara, dalam Lukas pasal 17 ayat 11 hingga 19 diceritakan bahwa Yesus menyembuhkan 10 orang yang ada penyakit kusta. Tetapi bayangkan saudara, 10 yang disembuhkan, hanya 1 orang yang kembali untuk mengucapkan syukur. Sehingga Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi sudah sembuh? Di mana yang 9 lagi? Nah, demikian juga dengan kita pada saat ini. Bagaimana kenyataan hidup kita? Apakah kita sudah sering mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan yang tidak terhitungnya dalam hidup kita? Saudara, menaikkan pujian syukur itu bukan hanya melalui nyanyian kita saja, tetapi juga melalui perbuatan dan tindakan yang nyata. Saudara, hidup kita adalah persembahan yang benar-benar hidup bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1 yang berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, karena itu kita harus menyadari bahwa hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi sepenuhnya adalah milik Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang ketiga, dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Yaitu dengan menyerukan nama Tuhan. Saudara, bahagian ini berbicara tentang kehidupan doa kita. Bahkan pujian dan penyembahan, bahkan nyanyian yang kita akan naikkan terus-menerus tanpa henti, selain tekun melakukan persekutuan bersama dengan orang-orang beriman. Saudara, orang yang mensyukuri pemberian Tuhan adalah orang yang tidak berhenti memuji Tuhan. Hidup yang tidak pernah terputus hubungannya dengan Tuhan, yaitu melalui ibadah, melalui doa, melalui kidung pujian, dan persekutuan bersama teman-teman seiman. Inilah caranya, jalan untuk kita menyerukan nama Tuhan, supaya melalui persekutuan kita dengan Tuhan, kita tetap akan merasakan penyertaan Tuhan itu, merasakan pertolongan Tuhan itu, memiliki hikmat, kekuatan, dan berkat yang datang dari Tuhan. Tunjukkan bahwa kita tidak pernah bosan, kita tidak pernah merasa lelah untuk bersekutu dengan Tuhan. Dan buktikan
bahwa sehingga akhir hidup kita, kita tetap menyerukan nama Tuhan. Yang keempat, dengan apa akan kubalas segala kebaikan Tuhan? Yaitu dengan memberitakan kabar kesukaan. 2 Timotius pasal yang kedua ayat 1. Sebab itu, hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Ayat 2. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Keempat, seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, saat ini dunia sangat memerlukan jawaban. Saat ini dunia sangat memerlukan penyelesaian atas berbagai krisis atau persoalan di dalam kehidupan. Dunia perlu mendengar kabar kesukaan, dan jalan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya Dia yang dapat memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam hati kita. Amin. Dalam amanat agungnya, Yesus memerintahkan kita untuk pergi. Pergi, beritakan kabar kesukaan, jadikan semua bangsa muridnya, dan baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarkan mereka untuk melakukan segala perintahnya. Matius 28 ayat 19 hingga 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara-saudari Tuhan Yesus kasihi, perintah untuk pergi dan bekerja ini ditujukan kepada semua orang percaya. Namun saudara, sayangnya tidak semua orang yang dipanggil itu rela untuk melakukan segala sesuatu untuk membalas kebaikan Tuhan. Ini sama seperti yang dikatakan di dalam Alkitab, seorang hamba yang mendapat 1 talenta. Ternyata hamba ini tidak mengerjakannya, malah dia menguburkannya di dalam tanah. Dan apa yang terjadi ketika tuannya datang? Seluruh apa yang ada padanya diambil, sehingga dia tidak memiliki apa-apa. Matius 25 ayat 18-28 menjelaskan hal ini. Jadi saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita renungkan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan manusia yang berdosa ini, saudara dan saya, sejak dari awal penciptaannya sehingga saat ini, maka wajarlah kita, bahkan pemazmur tadi berkata, bagaimana akan kubalas semua kebaikan Tuhan itu dalam kehidupan saya. Karena itu saudara, jalanilah hidup yang tidak pernah terputus hubungannya dari Tuhan. Ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas segala perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita, dan jaga persekutuan kita dengan Tuhan. Maka hikmat, kebijaksanaan, kekuatan, penyertaan dan perlindungan Tuhan akan menyertai kita. Mari kita berdoa. Bapa yang sangat baik dalam kehidupan kami, bersyukur kami atas segala pekerjaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, kami telah merasakan bagaimana Tuhan menyertai kami, bagaimana Tuhan hadir di tengah-tengah kehidupan kami, di dalam keluarga kami, rumah tangga kami, pekerjaan, bahkan pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan, kalau dengan kekuatan kami sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kami tidak akan mampu. Kami tidak layak, tetapi kami percaya Tuhan, Engkau sudah menganugerahkan semuanya buat diri kami. Engkau memakai setiap kami. Engkau bekerja bahkan hadir di dalam setiap detik kehidupan kami. Tidak akan dapat kami balas dengan apapun segala kebaikan Tuhan buat setiap pribadi kami.
Hanya yang mampu kami lakukan adalah ucapan syukur kami kepadamu Tuhan, atas pimpinan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk semua jemaat Tuhan BIM Taman Tunku Bahasa Malaysia, dimanapun setiap jemaat Tuhan berada pada saat ini. Mari Tuhan, Engkau melawati mereka yang saat ini penuh dengan pergumulan, permasalahan. Tuhan, Engkau terus membuka jalan untuk mereka, sehingga mereka menemui apapun yang mereka ingin capai di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik di rumah sakit, baik di rumah mereka masing-masing. Mari Tuhan, Engkau melawati mereka, berikan mereka kesembuhan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, yang saat ini sedang mencari pekerjaan, kehilangan pekerjaan. Tuhan, Engkau membuka jalan untuk mereka ya Tuhan. Engkau memberikan mereka pekerjaan sesuai dengan kualifikasi yang ada pada mereka ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat pandemik melanda dunia ini ya Tuhan, ramai di antara kami mengalami kekurangan, ramai di antara kami mengalami kesusahan di dalam kehidupan mereka. Tetapi kami tahu dan kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Kasih kebaikan Tuhan akan terus melingkupi, memenuhi seluruh kehidupan kami, sehingga kami tidak merasa kesusahan, kami tidak merasa kekurangan di dalam kehidupan kami, karena tangan Tuhan yang selalu menopang kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Selesainya ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Apapun yang akan kami kerjakan, baik persiapan kami untuk esok hari ya Tuhan, yang bersekolah, yang bekerja, Tuhan, Engkau menyertai kami. Engkau menjaga, melindungi, membungkusi setiap kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari sebarang berbahaya, jauhkan kami dari sebarang sakit penyakit yang menular pada saat ini, jauhkan kami dari sebarang kecelakaan. Lindungi, bungkusi kami ya Tuhan. Keluar masuk kami dari rumah kami masing-masing ke tempat kami bekerja, ke tempat anak-anak kami bersekolah. Kami percaya penyertaan pelindungan Tuhan terus menyertai kami. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih. Ibadah kita sudah selesai dan Tuhan Yesus memberkati. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.